Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Saya Rika Wijayanti, calon guru penggerak angkatan 10 SDN Ciranjeng, Kabupaten Majalengka. Pada video kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif dalam penerapan segitiga restitusi di sekolah. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, berikut adalah fasilitator saya yaitu Bapak Endang Muhtadin dan pengajar praktik saya yaitu Ibu Intan Permatasari. Segitiga restitusi. Untuk mengetahui segitiga restitusi, maka kita harus mengetahui dulu pengertian dari restitusi itu sendiri. Menurut dosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi yang dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi, restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun tahapan segitiga restitusi yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, 3. Menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas, artinya berdasarkan prinsip, pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. 2. Validasi tindakan yang salah, artinya berdasarkan prinsip setiap perilaku atau tindakan yang dilakukan adalah untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, yaitu berdasarkan teori kontrol bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara intrinsik. Kasus pertama, Andin, siswa kelas 4 SDN Ciranjeng, sudah beberapa kali pada saat proses pembelajaran dia terlihat tidak fokus saat menyimak penjelasan guru. Sesekali dia terlihat melamun dan bahkan terlihat tertidur. Ketika Ibu Rika menghampirinya, dia merasa ketakutan dan ternyata dia terlihat seperti kurang tidur dan tidak bisa fokus saat menyimak penjelasan dari guru. Kemudian pada jam istirahat, Ibu Rika memanggil Andin untuk mendiskusikan kenapa dia melakukan hal tersebut. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Andin. Andin, Ibu perhatikan ketika Ibu sedang menerangkan, kamu terlihat melamun, bahkan sesekali terlihat tidur. Betul tidak? Betul, Bu. Menurut ingatan kamu, seberapa sering kamu melakukan hal tersebut? Sudah beberapa kali, Bu. Menurut kamu, tidak memperhatikan guru dan tidur di kelas waktu kesalahan atau bukan? Iya, Bu. Baiklah Andin, berbuat kesalahan itu adalah hal yang manusiawi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting adalah kita dapat belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Apakah kamu setuju, Andin? Iya, setuju, Bu. Kalau begitu, kita cari solusinya bersama ya. Andin sering tidak memperhatikan dan tidur di kelas, pasti ada alasannya. Kenapa Andin akhir-akhir ini sering melamun bahkan tidur di kelas? Karena saya sering main HP sampai malam hari. Jadi saya merasa ngantuk saat menyimak penjelasan dari Ibu. Apakah kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu, Bu. Jika tidak menyimak penjelasan Ibu dan tidur di kelas, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Menyimak penjelasan guru, Bu. Iya, betul. Kalau kamu tidak memperhatikan penjelasan guru, kamu tidak akan paham dan tidak akan bisa mengerjakan tugas dari Ibu. Iya, Bu. Saya menyesal tidak memperhatikan guru, malah tidur di kelas, dan saya mohon maaf karena tidak memperhatikan
sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan menyadari kesalahan kamu dan meminta maaf. Lalu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak tidur di kelas lagi? Saya tidak akan main HP sampai larut pagi, agar nanti pada saat belajar saya bisa memperhatikan ibu. Baiklah Andin, kamu sudah menemukan solusi untuk permasalahan ini. Dan ibu akan bekerjasama dengan orang tua kamu agar kamu bisa disiplin waktu, tidak menggunakan waktu tidur yang menggunakan bermain HP. Semangat belajar ya Andin. Sekarang kamu boleh kembali beristirahat. Terima kasih Bu. Sama-sama Andin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasus kedua, Ica, siswa kelas 4 SDN Ciranjeng, ketika jam istirahat, Ibu Rika mendapat laporan dari Nisa bahwa Ica membuang bekas makanan jajanannya di kelas. Ica melakukan hal tersebut bukan untuk pertama kalinya, tetapi sudah kesekian kalinya, karena yang melaporkan hal tersebut bukan hanya dari 1-2 siswa saja. Kemudian Ibu Rika memanggil Ica untuk mendiskusikan hal tersebut. Berikut adalah tanggapan siswa yang menyelesaikan masalahnya melalui segitiga restitusi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk Ica. Ica, ibu perhatikan kamu selalu membuang bekas sampah di kelas, betul tidak? Betul Bu. Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu membuang bekas sampah di kelas? Sudah 3 kali Bu. Menurut kamu, membuang sampah tidak pada tempatnya suatu kesalahan atau bukan? Iya Bu. Baiklah Ica, berbuat kesalahan itu adalah hal yang wajar. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting adalah kita belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Apakah kamu setuju? Iya Bu, setuju. Kalau begitu, kita cari solusinya bersama ya. Ica sering membuang bekas makanan di kelas, pasti ada alasannya. Kenapa Ica akhir-akhir ini sering membuang bekas makanan di kelas? Karena saya malas kalau harus keluar kelas dulu Bu. Jadi saya buang sehabis makan makanannya di mana saja. Apa kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Bu. Jika tidak membuang sampah pada tempatnya, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Menjaga kebersihan kelas Bu. Apakah menjaga kebersihan kelas itu penting untuk kamu? Penting Bu, karena saya dapat belajar dengan nyaman dan ruangan kelas akan terlihat bersih. Betul, karena di sekolah tempat kalian belajar itu di kelas. Kalian banyak menghabiskan waktu di kelas. Dengan menjaga kebersihan kelas, suasana kelas akan aman, nyaman ketika kita belajar. Ya Bu, saya menyesal telah membuang sampah tidak pada tempatnya dan saya mohon maaf karena tidak menjaga kebersihan kelas. Iya Ica, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan menyadari kesalahan kamu dan meminta maaf. Lalu apa yang kamu lakukan agar kamu tidak membuang sampah lagi di kelas? Saya akan membuang sampah pada tempatnya meskipun tempat sampahnya jauh supaya kelas menjadi bersih dan nyaman untuk belajar. Baiklah Ica, kamu sudah menemukan solusi untuk permasalahan ini dan ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu selalu diingatkan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Budayakan hidup bersih ya. Sekarang kamu boleh beristirahat Ica. Terima kasih Bu. Sama-sama Ica. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andinia Lestari, kelas 4 SDN Ciranjeng. Terima kasih Bu, saya senang diajak berdiskusi bersama Ibu untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan. Saya tidak akan main HP sampai larut pagi, agar nanti saat belajar saya bisa memperhatikan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Raisa Aura Octavia, kelas 4 SDN Ciranjeng.
Terima kasih Bu, saya senang diajak diskusi bersama Ibu untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan. Saya akan membuang sampah pada tempatnya meskipun sampahnya jauh supaya kelas menjadi bersih dan nyaman untuk belajar. Kesimpulannya, dalam penanganan kasus yang dilakukan guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat murid menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.